Nanya, Nek, yang mengatakan itu baptis itu di mana? Jadi kalau kita ingin membela seseorang, ingin menjatuhkan seseorang, itu harus sesuai fakta. Gak boleh asal-asal katanya. Ingat fitnah. Auzubillah min zalik, jangan sampai kena kita membela seseorang, benci dengan seseorang, lalu kita berani memfitnah. Hati-hati, Allah itu gak tidur. Anies Baswedan mungkin gak akan protes, tapi fitnah itu akan berbalik kepada yang menfitnah. Oke, Nek? Ini katanya lah, sekarang ini adalah video yang katanya Anies dibaptis. Namanya menjadi Yohanes. Hukum baptis sendiri adalah penyucian dosa dan keimanan. Artinya kalau Anies dibaptis, dia sudah mengaku dirinya keluar dari Islam. Tapi kalau Anies yang jawab bisa sejuta tafsir. Karena kita tahu semua yang dilakukannya untuk kepentingan politik. Bakar hiu di Klanteng sudah, dibaptis sudah habis. Ini acara di Pura Wihara dan bisa juga rumah bordir. Tapi sejak Indonesia ada, baru kali ini ada orang yang nafsunya jadi pemimpin kayak kesurupan. Mau jadi gubernur, umat Islam dibelah. Ini mau jadi presiden, Indonesia dicacah. Pasukan Koplak Bindungu yang mendukungnya pasti senang aja, diposesif. Nah, ini begitu berapi-api kita lihat ibu ini menyerang Anies, membuat framing bahwa Anies dibaptis. Dan kita lihat ini pelurusan opini dari seorang ibu cantik berikut ini. Ada video yang katanya Anies dibaptis, katanya. Mana videonya? Tunjukkan. Hati-hati, Nek, fitnah. Fitnah itu kejam, Nek. Fitnah itu akan dibalas nanti sampai di yaumil akhir. Anda sudah tua ya, saya rasa lebih tua daripada saya. Sebaiknya Anda itu lebih bijaksana. Kalau bicara jangan menfitnah. Tunjukkan videonya, mana Anies dibaptis. Karena yang beredar itu yang jelas-jelas adalah pemberian nama penghormatan kepada Pak Anies Baswedan yang namanya itu Yohanes, yang artinya itu pemurah baik hati dari bahasa Yunani. Bagus maknanya, Nek. Yang mengatakan itu baptis itu di mana? Jadi kalau kita ingin membela seseorang, ingin menjatuhkan seseorang, itu harus sesuai fakta. Gak boleh asal-asal katanya. Ingat fitnah. Auzubillah min zalik, jangan sampai kena kita membela seseorang, benci dengan seseorang, lalu kita berani memfitnah. Hati-hati, Allah itu gak tidur. Anies Baswedan mungkin gak akan protes, tapi fitnah itu akan berbalik kepada yang menfitnah. Oke, Nek, mudah-mudahan Anda paham. Benerin juga tuh kerudung itu sampai di sini, Nek. Ya, aurat wanita, ya. Masukan buat Anda, Nek. Oke, Assalamualaikum. Ya, ini tampak sangat dipaksakan di framing buruk kepada Anies Baswedan. Di mana letak salahnya ketika Anies mengunjungi gereja, kemudian pihak gereja memberikan sebentuk penghargaan dengan nama, itu biasa-biasa saja, tidak ada yang berlebihan di situ, tidak ada tanda-tanda dibaptis. Cuma ini sekali lagi terlalu dipaksakan bahwa Anies sudah dibaptis, kemudian meninggalkan Islam demi kepentingan politik praktis. Banyak kepala daerah ketika mengunjungi daerah-daerah tertentu, misalnya kepala daerah dari Jawa mengunjungi Sulawesi Selatan misalnya, kemudian diberikan gelar adat Bugis atau diberikan nama penghormatan yang sangat identik dengan nama-nama kebesaran Bugis. Bukan berarti kepala daerah dari Jawa itu menanggalkan suku Jawanya kemudian melebur menjadi orang Bugis. Itu hanya sebentuk penghormatan. Begitupun dengan apa yang Anies lakukan, dari pihak gereja diberikan penghormatan nama. Bukan berarti Anies diminta masuk ke
Kristen lalu meninggalkan Islam. Ini hanya framing yang terlalu dipaksakan. Justru inilah yang membuat suasana politik kita tidak kondusif. Justru inilah narasi polarisasi yang sesungguhnya yang seperti ini. Dan inilah keunggulan Anies, apapun serangan diberikan kepadanya, dia santai-santai aja. Dan juga begitu, para pendukung Anies selalu menonjolkan sisi positif dari Anies Baswedan tanpa membuat framing buruk kepada yang nanti menjadi lawan politik Anies Baswedan. Dan sebagai rakyat kita bisa menilai lagi, inilah keunggulan Anies yang mereka khawatirkan, sampai Anies dibuatkan opini-opini framing buruk terus menerus. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.